Shalom, selamat pagi Jemaat Misi Aletheia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan suara Misi Aletheia Community. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 15, tapi kita hanya membaca ayat 12 saja. Yang berbunyi demikian, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Adapun tema yang akan kita renungkan pagi hari ini adalah bertahan dalam pencobaan. Manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang terbebas dari pencobaan. Jika ada manusia sepertinya luput dari pencobaan, pastilah dia tidak ada kehidupan pada dirinya. Kita juga pun yakin sekuat apapun agama seseorang manusia, tidak luput dari pencobaan. Simpson yang dikaruniakan kekuatan oleh Tuhan pun jatuh oleh Delila. Demikian juga Daud yang jatuh dalam perzinahan meskipun dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Cuma hanya ada satu manusia di dunia ini yang menang terhadap segala pencobaan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di atas salib, pencobaan yang luar biasa, yang begitu sangat menderita, ia dapat menang. Begitulah rancangan Tuhan atas hidup kita setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan. Ia mengizinkan api pergumulan, pencobaan untuk menguji, untuk membentuk kita sejauh mana kita beriman kepada Dia, mengasihi Dia, mentaati Dia, dan sebagainya. Dalam bacaan kita, pencobaan yang terus-menerus dialami oleh orang Kristen awal, Yakobus menasihatkan supaya mereka harus tetap kuat bertahan, sabar, gigih, tekun memikul penderitaan dan kesengsaraan karena iman kepada Tuhan Yesus. Pada zaman Yakobus, orang beranggapan pencobaan itu datang dari Allah. Mereka begitu cepat dan mudahnya menuduh Allah yang membuat mereka mengalami berbagai malapetaka, bencana, penderitaan, atau ketika mereka jatuh dalam dosa. Kalau kita punya free will, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kehendak bebas kita itu. Yakobus menyangkalnya bahwa Allah dalam Alkitab membawa manusia ke dalam jalan kejahatan. Itu satu kebohongan dari orang yang tidak mengenal kebenaran. Allah tidak merancangkan hal itu terjadi pada kita, anak-anaknya. Jawaban Yakobus sangat manis dan luar biasa atas tuduhan yang menghina Allah seperti itu. Dalam ayat 13b, ia mengatakan, Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah itu baik, Allah itu kekal, ia Allah yang tidak berubah sifatnya, kebaikannya, kebenarannya. Ia tidak pernah mencobai setiap orang untuk jatuh atau berbuat dosa. Allah adalah pencipta dari segala sesuatu yang baik adanya untuk hidup kita. Ia adalah sumber segala yang baik dan yang sempurna. Itu ayat 17. Silakan membacanya. Yakobus menjelaskan kejatuhan manusia dalam pencobaan itu berasal dari sifat dosa yang ada di dalam hati kita itu. Ayat 14 dan 15. Apakah maksud Allah mencobai atau menguji kita sebagai anak-anaknya? Walaupun Allah bermaksud menguji manusia, Dia menguji Abraham dalam Kejadian 22 ayat 1, Allah sesungguhnya tidak seperti iblis. Mencobai manusia, iblis itu untuk menjatuhkan kita, melanggar firman Tuhan, kita berbuat dosa. Allah selalu menguji kita dengan tujuan menyucikan, menguduskan kita. Seperti emas yang diuji, yang dimurnikan oleh api, agar mendapatkan emas yang asli dan sejati. Demikian juga Allah menguji kita, memurnikan kita dengan api
pencobaan untuk menguatkan karakter kita, menguatkan iman kita, menguatkan kasih kita, menguatkan motivasi kita di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan. Ia menguji kita untuk mendapatkan iman di dalamnya kita bertekun di dalam pencobaan sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 3 dan ayat 4. Bagaimana kita dapat bertahan dalam pencobaan? Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kata berbahagia di situ artinya kita memiliki karunia Allah. Kita berada dalam kepenuhan Allah. Artinya kita berada di dalam Kristus. Roh Kudus pun bertempat tinggal di dalam kehidupan kita ini. Dan kita pun juga turut mengambil kodrat dan sifat ilahi melalui pekerjaan Roh Kudus dan iman kita kepada Kristus. 2 Petrus 1 ayat 4. Bahagia di sini berarti meskipun kita berada dalam dunia yang berdosa, kita tetap dapat mengalami kelimpahan kebahagiaan. Seperti yang dikhotbahkan Yesus di atas bukit. Contohnya berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia sini dapat juga saya katakan, kita memiliki kerajaan Allah yang hadir dalam hidup kita. Sebab itu Yohanes sekali lagi mendorong kita untuk bertahan di dalam ujian iman kita. Sebab Allah Roh Kudus menyertai kita. Ia Immanuel bagi kita. Kedua, kenapa kita bertahan dalam pencobaan? Karena kita akan menerima mahkota kehidupan. Ayat 12c. Mahkota di sini bukan mahkota raja dunia, tapi mahkota di sini berarti kemenangan abadi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, yang dihadiahkan pada waktu Yesus duduk di atas tahta pengadilannya menghakimi semua manusia. Suatu pemberian yang memberi sukacita, yang kekal, yang akan kita nikmati di surga. Bagi setiap orang yang memikul penderitaan iman, oleh karena iman kepada Kristus, dia akan dimuliakan Tuhan. Tapi ingat, ini saudara-saudara, sukacita dan bahagia, mahkota kehidupan kekal itu bukan saja kita nikmati di surga sana, nanti di surga. Sekarang pun di dunia ini dapat kita nikmati. Apa dasarnya? Janji Yesus sendiri yang menjanjikan mahkota kehidupan kekal. Ayat 12c, bagi yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen selama hidup di dunia yang penuh penderitaan, ketahuilah, di balik pencobaan dunia ini, hendaknya hati kita dipenuhi sukacita Kristus. Paulus berkata, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyesal, jangan putus asa, jangan menggerutu menjadi orang Kristen. Karena kita menjadi pengikut Kristus adalah pemberian yang terbaik dan yang terbaik, yang adalah anugerahnya. Yakobus menasihatkan kita agar kita terus mengasihi Dia, yang menantikan janji Tuhan memberi mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu pasti akan kita terima nantinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup sekarang ini di dalam masa wabah virus corona. Itu membuat kita sangat khawatir, kita takut, karena dampaknya di segala bidang. Kehidupan masih terus kita rasakan di depan ini. Tapi teruslah kuat di dalam Dia, karena Dia menuntun kita menemui air yang tenang, yang melegakan jiwa kita, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan sukacita, yang melegakan kita dari kehausan dan kekeringan. Tuhan kiranya memberkati, menolong kita.